Di depan kita, ada makhluk yang menakutkan. Pada zaman dahulu di antara bangsa Turki dikenal sebagai setan hitam atau manusia iblis, seorang pemimpin kejam yang mendapat ketenaran buruk. Ia terkenal dengan taktik perang yang brutal, termasuk membakar musuhnya hidup-hidup, menusuk mereka dengan tombak, dan menggunakan taktik perang yang cerdik dan berani. Di tanah tempat ribuan orang Turki tinggal, penguasa kejam ini telah menancapkan karya mereka di sini dan kemudian mendirikan meja anggur, minum, dan menari. Bahkan, sering kali diperhatikan bahwa ia minum anggur sambil menari setelah menusuk daging tawanan Turki dengan giginya untuk dijadikan hidangan. Dalam bukunya yang ditulis oleh Ali Riza Seyfioglu, saat menggambarkan penguasa kejam ini yang sebenarnya bernama Vlad III, yang dikenal sebagai Tepes oleh Hongaria yang berarti penyembelih. Rumania menyebutnya Dracula yang artinya anak setan, sedangkan Ottoman menyebutnya manusia iblis karena perbuatannya. Vlad III, yang merupakan salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah dunia, lahir pada tahun 1431 di Wallachia. Namun, dia tidak bisa tinggal lama di tanah kelahirannya. Sebagai seorang anak, ayahnya dibiarkan sebagai sandera oleh putranya yang kedua sebagai tanda kesetiaan kepada Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun menjadi tawanan, mereka diperlakukan dengan baik karena mereka adalah pewaris sah tahta Wallachia. Sultan Murad II tidak memisahkan mereka dari putranya sendiri, dan ia membiarkan mereka tumbuh besar bersama Pangeran Al-Fatih, yang nantinya dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Pangeran Wallachia itu menjadi teman masa kecil Pangeran Al-Fatih. Beberapa sumber menyebutkan bahwa selama tahun-tahun kecil ini, Sultan Al-Fatih dan Setan Hitam dianggap sebagai saudara sepenuhnya. Namun, pada tahun 1447, seorang utusan yang datang ke istana Edirne membawa kabar bahwa Wallachia telah diinvasi oleh Hongaria dan orang tua Vlad dan Radu telah dibunuh. Sultan Murad II segera berangkat dengan pasukannya dan berhasil memenangkan pertempuran Kosovo kedua di Hudavsendikar. Setelah itu, Vlad III yang selama bertahun-tahun dilatih dan setia kepada Ottoman diangkat menjadi penguasa Wallachia. Namun, ketika pasukan Ottoman kembali ke Edirne, Vlad III yang muda dan tidak berpengalaman segera dikalahkan oleh Hongaria dan menjadi tawanan. Selama masa tawanan, sahabat masa kecil Pangeran Mehmed, yang kemudian dikenal sebagai Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, memegang takhta dan merebut Istanbul pada tahun 1453, mendapatkan gelar Fatih. Pada tahun 1456, Vlad III, yang dikenal sebagai Vlad the Impaler, memanfaatkan peluang pelariannya dan kembali ke Wallachia, menggulingkan sepupunya. Karena masalah yang dihadapi dengan Hongaria, Vlad melarikan diri pada tahun 1456 dan segera menulis surat kepada Istanbul untuk menyatakan kesetiaannya. Dengan membayar pajak kepada Kesultanan Utsmaniyah, ia bertemu dengan Al-Fatih, memperkuat persahabatan mereka. Namun, setelah tahun 1459, Pangeran Wallachia menolak membayar pajak dan bersekutu dengan Matthias Corvinus yang naik takhta di Hongaria, membantai rakyatnya dengan cara-cara yang kejam. Kekejaman Pangeran Wallachia melibatkan kebenciannya terhadap orang Turki, membunuh orang dengan cara kejam. Bahkan ada klaim tentang penggunaan kejam seperti meneguk darah manusia untuk memperkuat dirinya. Terutama di sekitar bentengnya di Targiviste, terdapat hutan yang diisi dengan tiang-tiang tempat orang-orang ditusukkan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Al-Fatih menaklukkan kota Trabzon, sementara Vlad III menyerang wilayah Ottoman dan menangkap orang-orang Turki untuk ditusukkan ke tiang. Sultan mengirim surat peringatan kepada Pangeran Wallachia, tetapi sang pangeran mengeksekusi utusan Ottoman dengan menusukkan ke tiang. Al-Fatih memendam Pangeran Wallachia, tetapi mengirim Hamzah Bey dari Sanjak-Nikbolu untuk membawanya dengan paksa jika tidak datang. Hamzah Bey yang mengetahui bahwa jika pangeran datang, ia akan kehilangan tahtanya,
melakukan serangan malam dan menawan pangeran. Tujuan Sultan adalah menggulingkan pangeran dan menggantinya dengan sepupunya. Setelah Pangeran Wallachia melarikan diri, pasukan Ottoman menyerbu wilayah Wallachia. Pada tahun 1462, pasukan Ottoman berjumlah sekitar 150.000, sementara Pangeran Wallachia hanya memiliki sekitar 30.000 tentara. Vlad III, daripada terlibat dalam pertempuran lapangan, menerapkan taktik gerilya untuk memperlambat pasukan Ottoman. Dia meracuni sumur air, membakar ladang, bahkan membantai hewan milik penduduknya sendiri. Meskipun pasukan Ottoman kesulitan menghadapi taktik Pangeran Wallachia, akhirnya mereka berhasil mendominasi. Namun, pada malam tanggal 17 Juni tahun 1462, Pangeran mencoba melakukan upaya pembunuhan terhadap Al-Fatih dengan melakukan serangan malam ke markas Ottoman. Meskipun awalnya menimbulkan kepanikan di barisan Ottoman, pasukan Ottoman berhasil menghalau serangan tersebut. Pada tahun 1475, perang antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kerajaan Hongaria berakhir. Vlad III, yang sebelumnya diasingkan selama 12 tahun, kembali ke Wallachia. Tetapi, ia ditangkap oleh pasukan Ottoman dalam pertempuran pada tahun yang sama dan dieksekusi di Istanbul. Kepala Vlad III kemudian dibawa ke Istanbul dan dipajang di atas tiang selama beberapa hari sebelum akhirnya dikubur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan YouTube channel saya dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.